Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita dapat motor ABS ya. Kondisi speedometer jalan, tapi ABS tetap menyala. Ya, jadi fungsi-fungsi ABS-nya itu tidak normal, alias jika dipakai ngerem tidak bisa bunyi krek, atau solenoidnya tidak bisa bekerja. Oke. Yuk, mari kita simak bareng-bareng. Apa kecelakaan? Kok kosong aku? Oke kan ya. Ya, setelah di-scan ternyata banyak sekali. Nah, ini kode-kodenya. Pertama, sensor depan tidak bisa menerima signal. Itu berarti kayak kopok gitu kawan ya. Nah, sensor depannya tidak bisa menerima signal. Nomor 2, 12. Nah, nomor 12 ini selama perjalanan sensor belakang tidak menerima signal. Nah, oke, kita simak yang berikutnya. Sensor depan terdeteksi kabelnya putus. Padahal jarang ya kabelnya putus kecuali dimakan tikus. Ya, saya menduga ada di dalam. Nah, ini berikutnya, sensor belakang terdeteksi kabelnya putus juga. Nah, sekarang nomor 21. Nah, kode 21 itu apa? Nah, solenoid driver katup solenoid terdeteksi putus atau konslet atau short. Short itu konslet Mas ya. Berikutnya nomor 24, kita copotin aja. Kendaraan tidak bisa mendeteksi switch trim. Nah, berikutnya nomor hampir salah ya, mohon maaf. Nomor 25. Sensor belakang tidak benar membaca piringan, jadi terdeteksi sensor belakang tidak bisa menerima signal. Power supply terakhir ya, saking banyaknya ya kode kerusakan atau kode yang terdaftar di sini, maka kita harus iris ya, menghapus kode kerusakan itu. Apakah nanti ada tersisa? Ya, karena jika tersisa kode kerusakan, maka lampu ABS tidak akan mau mati jika dipakai berjalan. Nah, kode terakhir itulah yang harus kita cari. Ya, tapi walaupun kadang-kadang kode-kode di dalam ABS itu agak membingungkan ya. Oke, jadi sekarang kita hapus dulu. Setelah kita hapus ya, ini sudah proses mulai menghapus. Kita coba motornya. Sehabis kita coba, kita lihat lagi. Kode terakhir terbaca itu apa dan arahnya ada di situ. Ya Mas ya. Kalau banyak mungkin akibat nah, ini sudah kita coba ya kawan ya. Kita coba. Nah, setelah kita hapus, kita coba jalan dan kita baca terakhir historinya apa. Short circuit detect ya. Sensor belakang power supply. Kalau di sini, kalau model begini berarti arahnya unit AC. Kalau sepengetahuan saya kawan ya, kalau model begini ini arahnya semacam kemasukan. Melihat berarti data awal segitu banyaknya ya, itu berarti saya memperkirakan ini barang ini sudah tembus. Tembus oleh minyak rem. Kita ya, seperti kasus-kasus yang umum lagi, kita ulangi ya, lagi. Kasus ABS yang umum itu ya, kemasukan minyak rem dari karena tadi dari modulnya, lepas, dari sistem pompanya yang mulai bocor. Nah, nanti kita akan kita lihat ya. Kita hapus lagi. Barangkali semoga aja berhasil penanganan kita ya. Soalnya kadang-kadang penanganan model begini itu semacam gambling Mas ya. Kadang berhasil, kadang tidak. Pernah sih tidak berhasil. Kalau jangan tidak berhasil dengan seperti saya ya mohon maaf ya. Semoga kali ini kita berhasil. Oke. Daripada tidak dikerjakan sama sekali. Oke.
Kawan, kita mulai pengukuran dari sensor-sensor ya. Kita lihat pakai alat ya, namanya ESR ini yang saya pakai alatnya. Nah, kalau terbaca dua buah dioda bolak-balik begitu, insya Allah itu bener. Nah, sekarang kita lanjut ke ke sensor berikutnya, yaitu sensornya kan ini kan dua ya, ada sensor depan, ada sensor belakang ya, dua-duanya sama bentuknya dioda bolak-balik. Kalau gambarnya begitu, insya Allah ya barangnya masih bagus sensornya selama saya menyelidiki ya. Oke, selanjutnya ini kita cek ya tegangan plus sama minusnya ya. Tegangan plus sama minusnya kita cek biar tidak zong. Nah, ini kita cek negatifnya ada, positifnya juga ada. Berarti arah kita wis pasti masuk ke modul ini, kecurigaan kita. Oke, kita lakukan proses pengeboran untuk melihat kecurigaan ya. Apakah betul modulnya yang bermasalah kemasukan air. Oke. Dalam pengeboran itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita terlalu menusuk ke dalam ya. Tebalnya ini kira-kira cuman 1 mm. Jadi kalau kita sudah ngebor, dapat sedikit kita lihat, ya. Kalau nusuknya sampai terlalu dalam, ada kemungkinan dikhawatirkan kena PCB-nya ya, kena modulnya. Jadi hati-hati. Oke. Ya mas tuh, keluar minyaknya. Oh, keluar masih metu minyaknya mas. Loh, cuman dulu tuh metu minyaknya. Ini tanda-tanda bocor ya tuh. Iya. Gitu. Samen. Kita habis tak ber tuh. Oh iya, minyak. Nah, minyak rem tuh. Ya, minyak rem itu. Berarti kan saman shoot no, tolong. Barangkali ini jadi. Saya coba. Oke. Kualitas terus ya. Yuk. Minyak rem. Oke. Dibor loro minyak jatuh kabeh. Oke kan, ini sudah kita gergaji ya. Kita gergaji muter ya. Gergajinya muter sehingga ini masih kotorannya, gergajiannya itu masih ada di dalam itu, sama lihat. Kalau gergaji ya juga pelan-pelan, tebalnya sekitar 1 mm ya. Jangan sampai masuk terlalu dalam. Mohon maaf ini gambarnya tidak kelihatan. Jadi oke, sekarang kita bersihkan dari daerah-daerah itu, kita semprot-semprot dulu, kemudian nanti kita cabut ya. Tapi subnya, nyabutnya itu kalau saya pakai cukilnya deck itu ya, dashboard, cukilnya dashboard itu aja bisa saya ya. Kita lihat-lihat mana yang perlu dan mana yang kelihatan. Nah, ini ya, ada jamuran dikit. Air ya, dicuci. Setelah dicuci kita hair dryer. Nah, kita panasin. Kalau saya nyucinya pakai
yang jamuran itu saya cuci pakai WD, kemudian kita cuci pakai thinner ya. Kita sikat-sikat pakai sikat gigi juga bisa. Selanjutnya sesudah kering ya, kita pasang ulang. Kalau sudah dirasa kering betul, kita pasang ulang kembali ke tempatnya ya. Usahakan masuk semua ya, masuk semua pada pin-pinnya, baru kita tekan ya. Baru kita tekan. Kalau nyabutnya cukup dicongkel ya, tapi congkelnya harus plastik ya, jangan pakai sendok karena itu ada logamnya, ada solderannya, ada PCB-nya, takutnya PCB-nya rusak. Jadi nyodel bongkarnya pakai cungkilnya dashboard itulah ya, dashboard mobil, atau kalau sekarang di tuh kita pakai yang kita pakai untuk ke PCE gitulah ya. Tuh. Oke, usahakan semua masuk ya kawan ya. Semua masuk dengan benar, dengan kenceng. Kemudian nanti juga harus kita tes ya. Pin per pin itu usahakan connect semua. Nah, kita pastikan pakai avometer harus connect semua antara pin dan penusuknya. Oke, sudah kelihatan kencang. Nah, habis ini kita praktekkan kembali ya cara nyungkilnya, karena tadi waktu kita nyungkil itu terus terang waktu kerjaan banyak lah, kita pakai alat begitu aja nyungkilnya. Kalau melepasnya begini. Nah, pelan-pelan muter. Nah, nyungkilnya saya tuh begitu tadi ya, tiap pelan satu sedikit lah, itu kan. Nah, bisa kan? Sudah kan? Nah, kayak prakteknya kayak gitu. Jadi pelan-pelan nyungkilnya. Sesudah terbuka satu-satu, ada 2 pin itu yang agak katut mas ya. Yang tengah itu pin yang agak katut itu nanti sampai tekan pakai tang juga bisa. Tuk, gitu. Ada 2 kiri kanan, kiri 1 kanan 1 bagian supply itu. Nah, cara mengembalikannya begitu. Oke, pelan-pelan, yang penting sabar mas ya. Meripat awas ya, enak mas ya. Bisa ngetahui ini kuncinya ketelatenan saja. Ini mulai ukur satu persatu ya, satu persatu sampai semuanya connect. Oh iya kawan ya, jadi kadang-kadang di dunia ABS itu banyak sekali yang ditakutkan ya. Yang ditakutkan itu misalkan ganti kampas rem aja mas harus begini dimatikan kontaknya agar tidak error. Tidak kawan ya, ganti kampas rem, ganti minyak rem itu layaknya motor-motor biasa ya. Hanya saja jika ada masalah sampean harus punya fasilitas clear DTC, dan itu harus punya scanner. Nah, itu saja. Kalau sampean gantinya pakai kontak di on atau kontak di off, itu tidak ada masalah. Yang penting piringannya yang itu ya, tidak sampean tekuk atau tidak sampean cungkil. Biasanya berbahayanya itu kalau kita loss itu, kalau kita kalau kita lupa itu nyungkil, waktu nyungkil tutupnya klaker itu loh ya, seal itu loh. Ini proses pengeliman kawan ya, proses pengeliman saya pakai sealer saja ya, karena ini juga nanti kalau sudah ya kenceng. Jadi yang diperhatikan itu ketika sampean mengganti kampas rem itu sementing sampean tidak nyungkil sensornya. Nah, itu yang merah-merah itu untuk pembuangan, karena memang barang ini sudah bocor ya. Jadi kita kasih buangan, kita kasih pipa dengan harapan nanti kalau kalau dicuci-cuci tidak sampai masuk. Nah,
ada jalan keluar hawa dan hawa masuk ya. Harapan kita kalau mungkin teman-teman punya solusi sendiri ya nggih monggo dipersilakan. Oh iya, kapan ya? Kalau ABS mati, nah, modul ABS sudah mati, speed sensor nggak berjalan, apakah bisa Mas diakalin tanpa ganti modul ABS? Bisa kawan ya, bisa. Sabar ya, nanti kalau kita ada kesempatannya kita akan bikin videonya ya. Ini aja sudah video lama, video lama ini download lagi tadi ya, video lama download lagi, dan memang kesempatan ngeditnya nggak ada kawan ya, mohon maaf ya, mohon maaf kita nggak ada banyak waktu. Jadi ini video lama terus kita download lagi, kita berusaha edit lagi, dan pun ngedit pun saya baru belajar 1 bulanan terakhir ini belajar ngedit. Biasanya kita sambung aja video, makanya video saya yang lama-lama itu sangat jelek karena memang saya tidak bisa ngedit kawan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menjadi yang terbaik bagi kawan-kawan. Oke, ini proses pengeliman. Setelah nanti dilem ya, kita pasang lagi. Oke, dalam pemasangan itu ya selama ini ya kita tidak dapat banyak masalah ya, asalkan lubang yang di ABS, yang di atas ABS itu kita isi uli lagi. Jadi sebelum kita memasukkan baut yang 4 itu ya, kita isi uli lagi agar dalam pengereman itu langsung ya. Jadi sampean tidak perlu banyak mompa atau bagaimana, hampir setiap langsung saya ya, langsung jadi istilahnya, karena sambil pemasangan kita langsung kita isi minyak rem ya dari lubang ABS yang 4 itu. Jadi hampir katakanlah udara palsu itu tidak ada. Kalaupun ada biasanya tetap cukup dari situ saja, dari lubang itu saja kita kendorin sambil kita kempes, gitu langsung jadi biasanya selama ini. Nah, oke lah, itu sampean isi dulu lubangnya yang 4 itu, sampean isi dulu sebelum memasang bautnya agar tidak jadi pengemposan. Oke, habis ini kita lihat tesnya kan ya. Mati. Sukses kan? Kita coba. Nyala, kalau jalan harus mati. Oke, demikian kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.